Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Wulandari dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu Seven Segment. Dan di sini sudah ada rangkaian yang sudah saya buat pada aplikasi Simul ID yaitu rangkaian Seven Segment. Nah, dalam rangkaian ini ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu ada Arduino Uno di sini, lalu ada transistor BJT, di sini ada resistor 100 ohm, dan di sini ada 7 segment. Nah, transistor di sini itu digunakan sebagai pengontrol, jadi dihubungkan dari port B, lalu dihubungkan ke 7 segment di bagian bawah sini, yaitu sebagai sinyal kontrol. Lalu di sini ada port D atau data yang dikirimkan itu disambungkan dari resistor, kemudian dari resistor disambungkan ke 7 segment. Dan resistor di sini itu digunakan sebagai pembatas arus. Jadi untuk membatasi arus yang berlebihan supaya 7 segment ini tidak terbakar. Lalu di sini kita langsung buka aja pemrogramannya. Nah, ini dia pemrogramannya. Sebelumnya di sini port D dan port B pada rangkaian 7 segment itu disusun secara paralel gitu. Dan 7 segment yang digunakan di sini itu common anode gitu. Jadi saat diberikan logic 0 itu lampunya akan hidup, dan saat diberikan logic 1 lampunya akan mati. Kebalikan dari common katode. Kalau common katode itu saat diberikan 0 itu lampunya mati, kalau logic 1 itu akan hidup. Sini. Nah, di sini common katodenya itu kan false. Nah, itu artinya ini menggunakan common anode. Oke, sekarang di pemrogramannya. Dan di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, untuk menampilkan angka-angka ini pada 7 segment itu melalui 7 segment kode marker yang udah dibuat melalui Microsoft Excel. Nah, ini. Dan di sini, di sini adalah bentuk konfigurasinya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan di sini ada dotnya. Nah, untuk bagian A di sini itu dihubungkan ke pin 6, lalu di sini itu di pin B ini, di bagian B dihubungkan ke pin 5, bagian C dihubungkan ke pin 4, bagian D dihubungkan ke pin 3, bagian E dihubungkan ke pin 2, dan bagian F dihubungkan ke pin 1, bagian G dihubungkan ke pin 0, dan untuk dotnya dihubungkan ke pin 12. Seperti pada gambar rangkaiannya ini. Nah, di sini bagian A dihubungkan ke pin 6, pin 5 dihubungkan ke bagian B, dan seterusnya. Lalu bagian dotnya ini dihubungkan ke pin 12. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian untuk membentuk angka-angka tadi 0 sampai 9, di sini ada 0. Saat ingin membentuk angka 0, itu artinya pada bagian G ini dimatikan. Oleh karena itu diberi logic 1. Jadinya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan heksanya itu yang diletakkan pada pemrograman ini yaitu 0 kali 0, 1. Kemudian berikutnya untuk membentuk angka 1, itu artinya yang lain dimatikan dengan diberi logic 1 kecuali pada bagian A,
B dan C diberi logic 0. Karena itu lampunya menyala. Dan seterusnya. Nah, ini yang warna merah-merah ini diberikan logic 0 ini artinya lampunya menyala, dan diberikan logic 1 ini artinya lampunya redup. Nah, untuk angka 1 heksanya itu 0 kali 4F, untuk angka 2 itu heksanya 0 kali 12, untuk angka 3 heksanya 0 kali 0, 6. Gitu. Dan seterusnya sampai ke angka 9 itu heksanya 0 kali 0, 4. Kita langsung ke pemrogramannya. Nah, di sini sudah dituliskan semua dari 0 sampai 9. Lalu di sini ada segmen-segmen bagian pengontrol, yaitu ada segmen 0 di sini, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nah, di sini ada bit 0, ada bit 1, mulainya dari sini ya. Lalu ada bit 2, dan ada bit 3. Nah, in timer ini artinya saya memberikan untuk menghitung mundur, kita ubah 30. Nah, 30. Nah, di sini untuk void setup ini, untuk men-setup port D dan port B-nya itu sebagai apa? Nah, untuk port D-nya itu sebagai output, dan port B-nya itu juga sebagai output. Ini DDRD dan DDRB. Nah, kemudian di sini ada timer 1 interlist, yaitu untuk membentuk interrupt. Jadi setiap detiknya itu ada interrupt untuk melakukan program yang namanya itu callback. Nah, untuk interrupt ini, untuk melakukan tugas utamanya pada void loop ini, untuk mengecek apakah waktunya itu masih lebih dari -1. Nah, kalau misalkan masih lebih dari -1, itu timernya akan ditampilkan di display timer. Nah, akan ditampilkan di sini. Nah, setiap untuk interrupt-nya itu, untuk setiap interrupt itu akan mengurangi timernya. Jadi interrupt setiap detiknya itu akan mengurangi timer di sini. Lalu di sini ada untuk teknik untuk menampilkan puluhan menit, satuan menit, puluhan detik, dan satuan detik di sini. Ini puluhan menit, untuk satuan menit, puluhan detik, dan satuan detik. Nah, di sini caranya dibagi 10, sisanya 10, di sini dibagi 10, dan sisanya 10 di sini. Nah, di sini untuk angka itu akan dikeluarkan melalui port D, dan untuk kontrol itu akan dikeluarkan dari port B. Di sini untuk delay-nya, jadi untuk jarak waktunya. Dan sama berikutnya juga untuk angka dikeluarkan melalui port D, untuk kontrol dikeluarkan melalui port B, dan seterusnya juga. Sekarang kita coba compile dulu. Nah, sukses. Kita upload. Kemudian kita hitung putaran. Nah, seperti ini. Nah, karena ini kan terlalu cepat ya. Kita coba ubah delay-nya. Karena ini masih kelihatan, coba kita ubah delay-nya agak cepatan lagi. Kita coba 50 ya. Tadi kan masih kelihatan ya, coba kita 50, itu akan semakin cepat. Upload. Dan kita, nah kalau delay-nya 50 tuh malah semakin cepat. Nah, tadi kan 200, coba kita delay-nya 1000 ya. Ya, agak lambatan juga.
Oh, 1000 semakin cepat ternyata. Coba ke 200. Nah, lebih kelihatan ya. Kita coba 1000, harusnya 1000 itu lebih lambat lagi. Kita coba. Maaf, 1000 ya. 10.000. Oh, tadi itu ternyata belum saya upload, jadi saat Iran tuh masih ikut di delay yang sebelumnya. Nah, ini sudah delay yang 1000, jadi agak lambat gitu. Oke, kita balikkan, kita coba ke 200 aja ya, yang agak tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Oke, coba kita untuk in timernya 50 ya. Kita upload, pokoknya jangan lupa di-upload gitu. Jadi biar menitnya tuh tetap ikut yang kita ubah. Ini 50 nih. Coba kita ubah ke 10. Ini 10 nih. 0. Oke. Stop. Oke. Itu tadi percobaan atau praktikum kita tentang 7 segment. Terima kasih yang udah menonton video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih yang udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.